Salam semuanya, ketemu lagi bersama saya di hari Minggu ini. Nah, semoga kita semua selalu sehat walafiat. Nah, kembali di hari Minggu ini, Empu akan memperlihatkan 3 buah mandau yang ready. Ya, mandau-mandau yang kemarin itu sudah banyak yang termahar semua oleh saudara kita. Nah, jadi ada saudara kita menanyakan, Empu bisakah mandau dikirim ke daerah saya, Empu? Ya, untuk daerah Anda dimanapun seluruh Indonesia, Empu siap mengirimnya. Seperti itu. Jadi untuk mandau seluruh Indonesia, Empu siap mengirimnya. Nah, bahkan selama ini seluruh mandau kita yang ada itu kita kirim keseluruhan, ya, di Nusantara ini. Nah, itu sudah pernah memaharkan mandau yang kita punya. Oke, untuk memperlihatkan 3 buah mandau. Nah, ini mandau kecil, ini masih ada, belum termahar. Kalau nggak salah panjang bilahnya ini 28 cm ini. Lengkap sudah dengan anak pisaunya. Nah, tuh bilahnya kokoh sekali. Nah, ini pisaunya juga ada tuh, dan siap dipakai. Nah, mandau kecil ini bisa untuk mancing, camping, pendaki pegunungan, pokoknya yang hobi-hobi jalan di hutan, nggak mau ribet, bisa dibuat dalam tas ransel. Nah, ini bendanya kecil, kalau pemancing bisa ditaruh di pinggang, atau kalau kita mancing di area sungai yang daerah tempat orang ramai kan kita bisa buat di tas pemancingan seperti itu. Nah, ini mandau kecil. Nah, kemudian Empu akan memperlihatkan 2 mandau hulu kemau. Nah, ini hulu kemau nih gagangnya ini bagus semua nih tuh. Tuh, ini 2 hulu kemau nih ready semua tuh ukirannya. Ini modelnya tuh yang ready. Nah, jadi bagi teman-teman semua atau saudaraku semua, jika berminat terhadap 3 mandau yang ready ini, silakan hubungi nomor WhatsApp Empu di bawah nih. Nah, ini ada nomor WhatsApp Empu, jadi nggak lagi menanyakan berapa Empu nomor handphonenya, berapa Empu nomor WA-nya, karena sudah Empu taruh di bawah sini untuk menghubungi menanyakan masalah mandau. Nah, kemarin ada juga saudara kita yang menanyakan mandau yang ready, Empu bisakah mandau ready itu Empu, kita kepingin tetapi COD, Empu. Ya, Empu katakan nggak bisa COD. Nah, kemudian beliau juga mengatakan kalau nggak bisa COD, Empu, saya nggak berani mengambilnya. Sama, ya. Saya juga nggak berani mengirimnya seperti itu. Karena selama ini pemasaran yang Empu lakukan, kita tidak pakai COD. Mungkin saudara yang lain pakai sistem COD, kalau Empu nggak. Ya. Sistem kita di dalam pemaharan mandau tempilan, Empu selama ini belum pernah pakai yang cara COD, artinya kirim dulu, kemudian sudah barang sampai baru dilunasin seperti itu, dibayarkan seperti itu. Empu tidak pakai cara itu. Apabila berminat, silakan, nggak berminat juga nggak apa-apa. Seumpamanya kalau takut kena tipu, uangnya akan hilang. Ketika transfer atau TF ke Empu akan hilang uangnya. Jangan beli mandau sama Empu, ya. Belilah kepada yang lain saja seperti itu. Nah, ini seringkali Empu berpesan, tahun dulu juga seperti itu kepada saudara kita. Ada yang menanyakan COD. Nah, kemudian mengatakan juga bahwa nggak berani membelinya Empu kalau nggak COD. Empu katakan kalau nggak berani jangan dibeli, jangan dimaharkan punya Empu, ya. Nggak apa-apa seperti itu. Nah, jadi itulah
sistemnya empu. Nah, terus terang subscribe empu pada saat ini sudah 80.000 lebih ya. Rasanya kalau sampai sumpamanya empu melakukan penipuan dengan nilai yang gak seberapa, rugi konten empu. Itu pertama. Kedua, konten tampilan yang benar-benar membahas atau berbicara masalah tampilan hanya konten empu saja. Nah, kalau yang lain belum ada. Meskipun ada tapi itu baru. Nah, ya. Pada dasarnya empu lah perintis masalah mandau tampilan yang ada khas benua ini. Ya, selain itu belum ada. Nah, itu. Dan untuk resi kita kirim selama ini untuk seluruh Indonesia banyak. Nah, itu bahkan Bahamburan ada beberapa sebagian dikumpulkan. Tolong Nes ambilkan resi itu di guci itu, guci kecil. Saya akan tunjukkan kepada saudara kita. Saya tidak mengatakan saya amanah, tetapi saya belum pernah melakukan kecurangan terhadap saudaraku siapa saja. Makanya itu empu katakan kepada saudara kita, apabila ada yang merasa memesan mandau atau siapapun kepada empu, berapa kali empu katakan, siapa tahu terlewat, silakan WA empu, nggak apa-apa ya, karena itu hak Anda. Silakan WA empu, sertakan bukti resi atau bukti transfer kepada empu atau bukti pembicaraan yang ada, maka tetap empu akan tanggapi. Nah, selain itu juga, meski lama ada saudara kita yang memesan kepada empu, kalau empu ditanya melalui WhatsApp, kecuali kemarin di kampung empu susah membalasnya, jaringan jelek. Ketika ada WhatsApp masuk, empu pasti membalasnya, nggak mungkin empu diamkan. Nah, itu untuk masalah hal ini itu. Nah, ini hasil penjualan kita selama ini. Ini berapa tahun nih? Ini tuh, ini seluruh Indonesia. Nah, tuh, ini resi semua pengiriman. Nah, aku nggak main-main loh. No. Ini sampai ditekan-tekan ini resinya nih. Tuh. Nah, ini adalah resi pengiriman kita yang ada. Nah, ya. Tuh. Tuh. Nah, ini resi Tiki, JNE, kantor pos dan lainnya. Tuh. Banyak resi pengiriman tuh. Ini sampai empu tekan-tekan ini, enggak empu keluarkan semua. Jadi kenapa empu nggak mau COD? Kenapa? Ya terus terang, memang saya dari dulu bukan saya sama saja, bukan saya tidak percaya kepada saudara kita yang memaharkan mandau, ya. Tapi memang hal yang saya lakukan selama ini kalau menyangkut masalah mandau tempilan, karena saya nggak mau seolah-olah saya kepingin betul barang saya dibeli. Nah, jadi saya nggak mau. Kalau memang orang tersebut berminat, kalau memang ada jodohnya, dia pasti berani transfer duluan, dia pasti berani TF duluan kepada empu. Tetapi kalau sumpamanya dia suruh empu ngirim duluan COD, baru dia memberikan atau TF dananya, maka ini sesuatu hal yang sebenarnya masih dari dalam keraguan. Orang yang memesan mandau itu masih hatinya dua-dua seperti itu. Nah, ini yang empu nggak mau, ya, karena berbicara mandau tempilan ini adalah mandau yang sebenarnya selama ini memang nggak pernah COD. Entahlah saudara yang lainnya bila memaharkan mandau pakai COD, maksudnya empu memaharkan mandau tempilan pakai COD, ya mungkin saja. Tetapi kalau untuk empu
beserta saudara empu yang lainnya. Nah, kami tidak pernah COD. Ingat, Mandau tempilan, bukan tampilan. Perbedaan huruf A dengan E. Kalau tampilan, itu semua Mandau yang ada, termasuk Mandau souvenir, Cendramata, itu Mandau tampilan. Tampilan untuk tampil, untuk penampilan, hanya sekedar hias. Itu. Kalau tempilan, itu pengertiannya jauh berbeda, sudah aku jelaskan di konten yang terdahulu. Tempilan adalah Mandau yang terkokoh, terbaik, terkuat untuk suku kami. Seperti itu. Empu tidak menyapu ratakan, nanti salah paham lagi. Nah, seperti di konten Empu yang dulu di TikTok, Empu sudah mengatakan bahwa Dayak itu terkuat, Dayak itu hebat. Nah, kemudian banyak yang tersinggung, ya. Bilang Dayak hebat segala macam. Pokoknya Empu di sana dibully, ya, di TikTok. Nah, dibully. Terus ada saudara kita yang lainnya, ya Empu, kita ini meskipun Empu orang Dayak, kami bukan orang Dayak, tetapi kami sama-sama orang Kalimantan. Empu tidak boleh berbicara seperti itu, mengatakan Dayak paling hebat, seolah-olah Dayaklah yang paling luar biasa. Nah, ini sebenarnya salah pengertian. Padahal di konten TikTok yang Empu sampaikan, Empu ini bercerita, membahas, selama konten Empu yang ada itu membahas, bercerita tentang Dayak. Empu tidak bercerita tentang yang bukan Dayak. Itu selain itu, seperti saudara kita yang lainnya yang non Dayak, meskipun sesama orang kita Kalimantan asli juga, Empu tidak pernah membicarakannya, apalagi menyentil-nyentil, nggak pernah. Kenapa? Karena Empu tidak mau ada masalah dengan saudara kita yang lainnya. Kenapa Empu katakan Dayak terkuat? Nah, kemudian Empu sambung dengan konten TikTok Empu lagi. Setelah itu Empu katakan Dayak memang terkuat. Siapa bilang enggak? 400 suku lebih, ya, digabung bersatu. Salah satu peristiwa waktu itu yaitu perjanjian Tumbang Hanoi. Nggak main-main. 400 suku kemudian berdamai, dan itu dipertahankan hingga saat ini. Tidak pernah Dayak yang 400 suku lebih ini berperang, ya. Terkuat apanya Empu? Terkuat persatuannya, ya, terkuat persatuannya. Kenapa Empu bilang Dayak hebat? Dayak memang hebat. Kok bisa mampu dari peristiwa Tumbang Hanoi sampai saat ini 400 suku lebih itu sesama Dayak nggak pernah ada gejolak. Ya, padahal sebelumnya kalau kita sesama Dayak ini bahasanya lain, itu sudah musuh. Ya, sudah potong kepala, ketemu dalam hutan itu main bunuh, main tombak. Kenapa? Karena bahasanya nggak sama. Itu dianggap lawan. Bagi yang lemah ya terbunuhlah, kalau nggak lari. Nah, seperti itu. Makanya di zaman itu, era sebelum Belanda datang, banyak longhos kita Dayak, kami Dayak ini yang terbakar oleh serangan sesama Dayak. Kemudian masuklah Belanda itu ke daerah kita Dayak. Maka Belanda melihat posisi kekuasaan mereka yang ada ini terganggu oleh orang Dayak. Nah, makanya itu kemudian Belanda mengatur strategi bagaimana Dayak ini tidak berperang lagi. Makanya itu ada peran serta Belanda juga di perjanjian Tumbang Hanoi itu di Kalimantan Tengah. Nah, kita berpegang kepada nilai positif. Nah, meskipun itu ada Belanda, di situ ada kiprahnya Belanda, tetapi nilai positifnya kita Dayak menjadi kuat persatuannya sampai saat ini. Maka itu Empu Dayak katakan Dayak terkuat persatuannya. Dayak hebat, bisa mempertahankan perdamaian yang di zaman Tumbang Hanoi hingga pada saat ini belum pernah Dayak sesama Dayak ada benturan. Dayak memang luar biasa. Kenapa? Dayak sekarang bisa welcome, menerima. Kemudian ada yang
bisa menerima saudaranya yang lain. Bahkan ada yang saling menikah, Dayak ini dengan Dayak ini, bahkan selain itu juga dengan suku lainnya, seperti itu. Terus Empu juga mengatakan, suku Dayak apabila satu dicubit semuanya merasa sakit. Apa Empu maksudnya? Ini adalah nilai persaudaraan ya, luar biasa nilai persaudaraan yang ada, bahwasanya saudaranya yang lain sama dengan dia, kesusahan saudara yang lain itu juga yang dirasakan. Pada prinsipnya seperti itu. Meski pada saat ini ada saudara kita yang mungkin juga sukses segala macam, lupa dengan saudaranya yang lain, nggak apa-apa ya, tetap kita dukung seperti itu. Nah ini, jadi apabila ada pembicaraan dari seseorang, sebenarnya sebelum kita menangkap hal tersebut, sebaiknya kita pikirkan dulu, kita lihat dulu, seandainya itu konten, adakah sambungannya konten tersebut? Mungkin ini konten part 1, mungkin ada part 2 nanti. Itu apa sih yang dimaksud? Nah ini, itu. Nah ini yang sering Empu bingung ya. Padahal setiap konten TikTok ataupun YouTube seperti ini, hampir 100% Empu hanya berbicara tentang Dayak ya, tentang Dayak itu. Apalagi masalah Mandau. Kalau Mandau Empu tetap menyebutkan benua. Kenapa Empu tidak menyebutkan Mandau yang lain? Jangan, nanti masalah ya. Karena Empu tidak tapi paham cerita kisah saudara kita yang lain. Empu cukup menghormati, biarlah para senimannya sendiri yang menyampaikan tentang masalah Mandau mereka, kan seperti itu. Begitu. Nanti dibilang Empu sok tahu ya, nggak boleh seperti itu. Oke, hanya itu yang Empu sampaikan. Akhir kata Empu ucapkan buat kita semua, salam budaya dan tabe selalu serta amin.